Hai semua, terima kasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot lagi, fun reading, love reading ya. Jadi tarot itu untuk mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kita gitu ya. Tapi karena pembacaannya belum tentu resonate, belum tentu cocok, so kamu harus lebih menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa. Oke. Tema atau judul yang aku buat sekarang adalah yang akan ingat kamu sampai ajal menjemputnya. Itu dia. Jadi ini bisa siapa aja orangnya ya. Yang jelas kamu tuh punya perasaan sama dia juga punya perasaan sama kamu, karena ini temanya love reading ya, pembacaannya tentang love reading. Oke. Pilihannya sudah aku shuffle, aku sudah kocok kartunya. Kamu nanti bisa pilih pile yang sesuai kata hatimu, tapi saran aku nonton aja semua isi pile karena energimu bisa ada di beberapa pile gitu ya. Oke. Ini dia pile pertama, pilihan pertama. Oke, ini ya. Bentuknya yang kayak gini. Ini pile 1. Wow, lampunya kedap-kedip nih. Oke. Next. Ini dia. Ini pile 2 ya. Bentuknya kayak gini nih. Oke. Ya. Lalu pile 3. Ini pile 3 ya, yang bentuknya kayak gini. Oke. Ya, ini dia pile-pilenya. Sudah kelihatan kan semuanya? Ya. Jadi ini pile 1, ini pile 2, lalu ini pile 3. Oke. Kamu bisa pause videonya kalau membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih. Nanti kita bahas dari pile 1, pile 2, kemudian ke pile 3. Ya, bagi yang sudah siap, bisa kita mulai. Oke, ini aku taruh sana dulu ya. Ya, ini dia. Kita start ya. Kita start dari pile 1, pilihan 1, yang bentuknya kayak gini. Oke, ini aku taruh di sebelah sini ya. Oke, tumpukan kartunya. Ini ada King of Wands. Oke, ada Five of Swords. Ada Hierophant. Oke. Kemudian ini ada Four of Wands. Three of Pentacles. Kemudian Seven of Swords. Lalu Death. Oke. Next ada Six of Swords. Lalu Eight of Pentacles sama Seven of Wands. Ya, ini energinya bisa kebolak-balik gitu ya, bisa vice versa. Dan karena general reading, berarti belum tentu semuanya cocok ke kamu. Mungkin cuma beberapa aja yang cocok sama kamu ya. Makanya kamu bisa lihat pile pilihan nomor lain juga. Mana tahu energimu nyangkut di mana-mana gitu ya. Oke, di sini yang aku lihat ada energi dari
fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Terus ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Dan ada yang paling kuat ya. Yang paling kuat itu energi dari Taurus. Dan yang kuat juga dari Scorpio. Tapi ini bisa energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak ini, gitu ya. Oke. Yang aku lihat dari orang ini, yang bakalan ingat kamu sampai ajal menjemput dia. Secara fisik, dia ini kulitnya sawo matang ya. Terus dia punya rambut yang gak terlalu lurus-lurus banget gitu. Mungkin rambutnya itu ada yang kayak bergelombang dikit gitu ya. Kalau dari sifatnya, orang ini sangat memperhatikan penampilan. Terus dia orangnya realistis gitu. Dia kayak percaya bahwa kita menjaga penampilan itu penting. Jadi dia ini, kalaupun dia perempuan atau laki-laki ya, dia tetap selalu jaga penampilannya supaya menarik di hadapan orang. Dia ngerasa semua itu berawal dari penampilan, jadi harus jaga penampilan gitu dianya. Dia senang menarik perhatian banyak orang. Terus dia realistis tadi sih, realistis banget kalau orang itu bisa tertarik kalau melihat fisiknya dia gitu. Terus aku ngerasa dia ini ada materialistisnya juga. Dia kayak kalau misalnya dia cinta sama kamu gitu, ya dia tetap komitmen sama kamu, tapi dia juga butuh uang gitu. Jadi terkadang kamu gak diprioritaskan. Dia lebih memilih memprioritaskan sesuatu ataupun segala hal yang berbau money gitu ya, berbau uang. Karena menurut dia uang itu bisa membeli segalanya. Terutama membuat dia jadi menarik di hadapan orang gitu. Dia ini sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia egois. Dia egoisnya karena dia nggak hanya mau menarik perhatian kamu aja, dia juga mau menarik perhatian orang lain. Jadi kesannya apa ya? Dia komitmennya sama kamu, tapi dia juga caper sama yang lain. Caper atau caper ya, pokoknya cari perhatian lah sama orang lain gitu. Dia juga suka banget manfaatin kamu, suka banget egois dan nggak jujur sama kamu. Banyak banget yang dia tutupi dari kamu. Dia sering negative thinking sama kamu, tapi kamu jarang negative thinking sama dia. Jadi dia ini banyak menyembunyikan rahasia, makanya dia negative thinking sama kamu. Biasanya kan orang yang menyimpan kebusukan gitu kan suka nuduh orang lain yang punya kebusukan. Nah, dia seperti itu sama kamu. Dia mungkin sering nuduh kamu macem-macem, padahal dia yang macem-macem gitu. Terus dia ini dalam komitmen dengan kamu, dia cuma kayak mau ambil keuntungan aja dari kamu. Dia cuma kayak di dalam hubungan ini harus dia yang untung, dia nggak mau rugi. Dia tuh
Mau kamu terus-menerus membahagiakan dia, kamu terus-menerus yang menyenangkan dia, dan kamu terus-menerus yang harus mengerti dia. Sedangkan dia jarang banget peduliin perasaan kamu. Jadi menurut aku ya, kalau dia ini laki-laki, dia sering banget buat kamu nangis. Kayak gitu. Tapi kalau kalian udah berpisah, malah dia yang nangis kehilangan kamu. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini berlaku hukum tabur tuai kan. Apa yang dia tabur, itulah yang dia tuai. Kalau dia pernah bikin kamu nangis, suatu saat semesta bakalan membuat dia menangis juga seperti kamu. Gitu. Jadi ya, yang aku lihat, hubungan kalian itu sering banget dicampur adukan sama keluarganya, sering banget dicampur adukan sama saudaranya. Jadi dia ini mungkin berasal dari keluarga yang berbeda latar belakangnya sama kamu. Mungkin kalian ini beda suku atau beda ya beda latar belakang keluarga gitulah. Beda keyakinan bisa, beda pola pikir bisa, beda tradisi bisa gitu. Pokoknya keluarga kalian itu berbeda. Keluarga dia ini sering banget manjain dia, sering banget memberikan dia banyak hal yang membuat dia itu menjadi anak yang manja gitu. Jadi kalau orang sudah manja itu biasanya jarang banget memikirkan perasaan orang lain. Makanya dia sering buat kamu nangis. Dia sering banget egois sama kamu. Dia sering banget mungkin ngomong kasar sama kamu. Karena di keluarganya, orang tuanya itu, saudaranya itu sering mengiyakan apapun yang dia minta. Jadi hidupnya selalu kayak apa aja yang dia mau itu selalu disediain, selalu dikasih. Jadi didikan keluarganya seperti itu, memanjakan dia. So selama sama kamu yang tertindas kalau kamu nggak bisa memenuhi keinginan dia gitu. Aku rasa juga kalau kalian bertengkar, dia itu jarang banget minta maaf, malah kamu yang minta maaf terus memulihkan hubungan kayak gitu. Jadi yang aku lihat juga ya, kalian pernah suatu saat ribut, bertengkar hebat gitu ya, dimana pertengkaran itu terjadi karena kamu udah mulai speak up, kamu udah mulai luapkan emosi kamu. Karena selama ini kamu yang udah banyak bersabar, kamu yang selalu mau memahami dia, kamu yang selalu ngalah, kamu selalu kamu tuh selalu sabar banget ngadepin dia. Jadi kamu tuh kayak malaikat sebenarnya buat dia, tapi dia nggak menghargai itu. Dia malah kayak bawa manja-manjanya terus ke kamu. Dia mau kamu terus yang ngomong dia, bujuk-bujuk dia kalau marah. Sedangkan kalau kamu sedih, dia nggak pernah mau membujuk kamu. Gitu. So, ketika kalian bertengkar hebat atau kalian lagi ribut besar, disitulah kamu meluapkan emosi kamu. Bahwa kamu udah capek banget, udah kayak selama ini udah terlalu banyak pengorbanan yang kamu lakukan ke dia. Terutama pengorbanan dalam hal perasaan. Kamu udah korbankan semua rasa sakit hati kamu untuk menghadapi dia. Menghadapi dia yang manja, keras, kasar mungkin sama kamu. Jadi kamu udah korbankan semua perasaan kamu. Akhirnya ketika kamu luapkan itu,
kalian berpisah. Kamu mungkin benar-benar udah gak tahan dan mau melepaskan diri dari dia. Tapi dia biarkan kamu pergi. Dia kayak, ya sudahlah, gak apa-apa kok. Masih banyak yang mau sama aku. Itulah yang dia pikirkan. Dia ngerasa banyak orang yang tertarik sama dia gitu. Tapi yang dia gak sadari, di dunia ini satu-satunya orang yang bisa mengerti dia itu cuma kamu. Dia itu belum sadari itu setelah dia berhubungan sama yang lain. Maksudnya kayak gini ya, setelah berpisah sama kamu, dia bisa aja menjalin hubungan sama orang lain lagi, karena kan banyak orang yang mau sama dia. Nah, dia menjalin hubungan sama orang lain, sama siapa gitu, sama siapa aja. Mungkin kelihatan di awal manis-manis aja, baik-baik aja. Bahkan juga dia ada yang diusulkan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu ada juga saudaranya yang mau jodohin dia sama orang lain, yang sepadan sama dia, kayak gitu. Nah, ketika itu ya dia terima-terima aja. Dia juga kalaupun nggak dari orang tuanya yang usulkan ataupun dari temennya yang usulkan tentang yang mau dicoblangin ke dia, ya dia mau aja. Dia kayak ya udah, jalani aja dengan yang baru gitu. Tapi semua yang dia jalani hubungan itu sama siapapun itu kebanyakan nggak ada bahagianya sama sekali. Bahkan cuma kayak kesannya maksa doang. Hanya kayak biar kelihatan kalau dia ini laku di mana-mana gitu. Jadi ini semua karena memang dia sering dimanjakan dari kecil gitu. Berbeda mungkin dengan kamu ya. Kalau kamu kan hidupnya mungkin berbeda dari dia. Kamu dari kecil mungkin dituntut untuk mandiri, bekerja keras. Gak kayak dia yang dari kecil itu dimanjain, diiyain semua. Jadi ketika kalian berakhir, dia gak akan berjuang buat kamu lagi. Malah orang tuanya bukannya membela kamu, tapi membela dia. Meskipun dia ini salah ya. Jadi orang tuanya itu bilang ke dia, ya udahlah, nggak usah lagi diperjuangin orang kayak kamu, ya kan? Masih banyak kok yang mau sama kamu, masih banyak kok yang mau sama ini, orang ini. Nah, orang tuanya bilang gitu. Nanti ada kok yang bisa dijodohin ke kamu, yang lain juga pasti banyak yang mau sama kamu. Nah, orang tuanya malah ngomong kayak gitu ke dia. Jadi dia itu bisa aja dapat orang baru dari perjodohan ataupun kenalan dari orang tuanya, saudaranya, teman-temannya gitu. Intinya dia merasa banyak yang mau sama dia. So setelah kalian gak barengan pun ya dia memaksakan diri aja menjalin hubungan sama siapa aja gitu. Tapi semua hubungannya itu gak membahagiakan dia. Malah dia sering banget teringat sama kamu. Di dalam kondisi dia berhubungan sama orang lain, orang baru, dia sering merasakan ketidakbahagiaan. Disitulah dia mengingat kamu dan dia meneteskan air mata. Ada rasa sesal, ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah. Sudah melepaskan orang sebaik kamu, gitu. Dia ngerasa kamu sebenarnya orang yang mengerti dia. Cuma kamu, hanya kamu. Tapi karena orangnya ini manja, tentu dia punya pride, dia punya harga diri yang tinggi, gengsi yang tinggi. Makanya dia nggak mau kejar kamu. Dia tetap kokoh sama orang baru. Ya meskipun nggak bahagia, dia maksakan diri aja. Ya udahlah, jalani aja gitu. Tapi suatu saat nanti ketika dia sudah tidak tahan sama orang barunya ini, orang yang jadi pasangan dia sekarang ataupun orang yang dia nikahi sekarang, suatu saat kalau dia udah nggak tahan lagi sama situasi
hubungan yang gak enak ini, yang baru ini, ya aku ngelihat dia bisa aja loh pisah sama pasangan barunya ini. Meskipun nanti dia udah punya anak, udah punya cucu, mungkin di hari tuanya dia mungkin lebih memilih berpisah ketika semua ini udah terasa gak enak. Karena hubungan barunya ini gak membahagiakan dia sebenarnya. Meskipun nanti dia udah punya anak, meskipun dia udah punya cucu pun gak bahagia dengan pasangannya. Kemudian nanti ketika hari tuanya nih, dia udah menjadi single. Misalkan ketika dia udah tua nanti, udah punya anak atau punya cucu, dia bakalan ceritakan semua ke anaknya atau cucunya. Dia bakalan ceritakan ada sosok yang seperti malaikat kayak kamu. Dia ceritakan pengalamannya waktu masih muda yang pernah memiliki kamu gitu. Misalnya nanti di hari tua dia udah punya anak, dia bakalan cerita tuh sama anaknya tentang penyesalan dia yang sudah melepaskan kamu, yang sudah membiarkan kamu pergi. Dia cerita ke anaknya, misalnya dia ini laki-laki ya, dia bakalan ngomong ke anaknya, papa dulu pernah kenal sama perempuan, orangnya baik kayak malaikat, terus dia selalu ngertiin papa gitu, tapi papa malah membiarkan dia pergi. Papa malah gak memperjuangkan dia, padahal dia ini orangnya baik. Sekarang ya hanya penyesalan gitu. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan seseorang yang baik, yang bisa menyayangi kalian dengan tulus, jangan disia-siakan. Cukup papa aja yang menyesal gitu. Jadi dia ngajarin itu ke anaknya, ke cucunya juga gitu. Di hari tuanya nanti, sebelum ajal menjemput, dia akan terus-menerus ingat sama kamu. Tapi dia gak akan datangi kamu. Kenapa dia gak akan datangi kamu? Karena kamu juga udah berkomitmen nanti sama yang lain. Atau sekarang kamu udah berkomitmen ya. Dan nanti ketika hari tua kalian, ya kamu udah sama orang lain, kamu nanti udah punya anak, udah punya cucu gitu kan. Jadi dia gak akan ganggu hidup kamu lagi gitu. Dia hanya pendam semua sendiri sampai hari tuanya nanti. Dan dia lebih kayak minta ampunnya ke Tuhan gitu. Dia minta maafnya ke Tuhan, terus dia berdoa ke Tuhan supaya menyampaikan maaf, menyampaikan permohonan maafnya untuk kamu, meskipun kalian udah gak ketemu lagi gitu. Jadi dia akan ingat kamu terus sampai ajal itu menjemput dia. Di hari tuanya nanti, dia tetap ingat sama kamu. Dia akan ceritakan bagaimana penyesalan dia telah menyia-nyiakan kamu. Dia akan ceritakan itu ke anak cucunya, supaya anak cucunya nggak salah langkah seperti dia dulu. Supaya anak cucunya nggak menyia-nyiakan orang baik, orang tulus yang datang ke hidup mereka. Kemudian ya, di hari tuanya dia terus-menerus mendoakan kamu sampai ajal memanggil dia gitu. Coba kita lihat ininya ya. Oh, banyak banget nih. Ini 1, 2 aja ya. Oke, 1 ya. Ini ada gambar lilitan-lilitan yang muter-muter tapi tetap terhubung. Mungkin kamu sama dia ada terkoneksi secara spiritual ya. Dia ini bisa aja soulmate kamu, twin flame kamu mungkin.
Jadi sampai dia tua dia selalu ingat sama kamu. Pikiran dan hatinya selalu muter-muter terus, berkelana sana sini, berpasangan sama siapa aja gitu, tapi tetap aja sampai dia tua terhubung sama kamu. Selalu memikirkan kamu. Nah, ini ada gunung kan? Jadi gunung ini bisa kayak diantara kalian ada yang suka ke gunung atau ada yang tinggal dekat gunung ya. Mungkin ada momen di gunung. Tapi gunung ini bisa juga tentang penghalang. Kayak yang aku bilang tadi. Kamu sama dia ada perbedaan yang mencolok. Jadi gunung ini seperti penghalang bagi kalian untuk bersatu. Gitu. Oke, aku ambil huruf ya. 3. Pertama, nah ini ada huruf D ya. Oke, ini D. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf D, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf D. Jadi huruf itu nggak sekedar nama, mungkin nama orang bisa, nama tempat bisa, nama makanan bisa, yang ada momen di hubungan kamu sama dia. Ini ya, huruf D. Ini juga ada huruf, nah ini ada huruf V ya. Jadi kamu sama dia, diantara kalian mungkin ada yang punya huruf V, bisa nama panjang, bisa inisial, atau nama panggilan, nama media sosial, atau nama tempat, nama makanan yang berkaitan sama kalian gitu. Satu lagi ada huruf Y ya. Ini ada huruf Y. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf Y atau punya nama yang punya komposisi huruf Y. Y ini bisa huruf nama orang, nama makanan juga, bisa nama tempat, atau nama panggilan ya. Mungkin dia ini dulu kekasih kamu, jadi kamu panggil dia yang ya. Yang itu kan Y kan. Ya, mungkin ada di antara kalian ya. Oke, ini aja file 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next file 2, pilihan 2. Yang bentuknya ini ya. Oke. Aku taruh di sebelah sini ya. Ya. Temukan kartunya ada di Emperor. Oke. Lalu King of Pentacles. Ya, aku rapiin dikit. Oke. Next ada Knight of Swords. Four of Swords. Knight of Wands. Oke. Kenapa miring ya? Ya. Kemudian ini ada Ace of Cups. Ace of Cups. Lalu Ace of Wands, Ace again ya. Ada Six of Cups, Seven of Cups, ada The Magician ya. Banyak banget cupsnya. Oke, ini berarti ya tentang cinta. Banyak perasaan yang dirasain. Campur aduk ya. Oke, jadi energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Dan general reading berarti belum tentu semuanya cocok ke kamu. Bisa hanya beberapa aja yang cocok. So, kamu bisa lihat pile pilihan nomor lain karena energimu bisa ada di banyak pile ya. Oke, sekarang kita lihat dulu energinya. Ini ada energi Earth sign, ada ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Water sign juga ada. Banyak banget ya di sini. Ada water sign juga, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang dominan adalah Aries. Energi Aries sangat kuat di sini ya.
Cuma kalau aku bicara tentang zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Ini bisa energi saja ya. Oke. Orang yang akan ingat kamu sampai ajal yang menjemput dia ya. Dia ini orang yang apa ya? Mungkin dia punya kestabilan secara finansial. Bisa finansial ini dari orang tuanya atau warisan, bisa juga finansial yang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Maksudnya dia bisa nyari uang gitu. Lalu yang aku lihat orang ini apa ya, kayak suka bertingkah gitu ya, bertingkah kayak mau menang sendiri bisa, terus pengennya dimengerti terus, dan suka berpetualang dianya. Dia suka deket sama siapa aja. Dia ini kalau cinta sama kamu, deket sama kamu, dia juga deket sama orang lain. Bisa dia deket sama temennya, sama sahabatnya, kayak gitu. Dan dia cenderung suka main-main sama siapa aja, suka celup sana celup sini gitu ya, karena dia ini orangnya nafsuan. Dia ini orangnya nafsuan banget ya. Dia suka menturuti keinginan dagingnya gitu. Jadi kalau dia cinta sama kamu, terus ada orang lain yang lebih menarik, lebih seksi, dia juga mau deketin orang itu. Istilahnya apa ya? Dia ini agak mata keranjang gitu sih. Ya mungkin player kali ya, playboy atau playgirl gitu. Dia selalu pengen dapat apa yang dia mau. Kalau dia tidak puas sama kamu, dia cari kepuasan sama orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau kamu pernah berhubungan sama dia, mungkin sekedar gebetan atau pacaran gitu ya, dia ini sering banget kontak fisik sama kamu yang berlebihan, kayak dia mau menyentuh kamu di luar batas. Dia suka menyentuh bagian yang sensitif, yang vital gitu ya. Dan kamu ngerasa kayak antara risih dan takut gitu kan. Karena baru pacaran aja gitu, dia udah berani pegang-pegang kamu gitu. Dia berani menyentuh hal-hal yang tidak sepantasnya dia sentuh sebelum kalian disahkan dalam pernikahan. Kalau istilahnya di saat kalian belum belum resmi, belum punya legalitas pernikahan, bukan muhrimnya gitu ya misalnya, dia udah kayak kontak fisik kamu yang berlebihan gitu, karena dia nafsu banget orangnya. Terus kalau misalnya diantara kalian yang pernah menikah sama dia ini ya atau hubungan apa gitu sama dia ini, dia suka kayak menuntut kamu harus melayani nafsunya gitu. Maksudnya di saat dia ingin melakukan sesuatu sama kamu secara intim, kamu harus nurutin kemauan dia. Walaupun kamu lagi capek, walaupun kamu lagi sakit, kamu kayak dipaksa gitu harus nurut sama dia untuk melayani dia gitu. Padahal kan kalau namanya cinta kan cinta itu tidak hanya tentang berhubungan secara fisik. Yang paling utama itu kan adalah hati, berhubungan secara perasaan gitu. Nah, dia tidak mengutamakan hati, dia lebih kayak mengutamakan nafsu gitu. Makanya ada beberapa saat gitu ya, di antara kalian mungkin ada yang mengalami kayak ketika kamu menolak untuk melayani dia, untuk kontak fisik sama dia, untuk berhubungan fisik sama dia gitu. Mungkin karena kamu sakit atau kamu lagi capek atau gimana,
dia bisa aja ngomong yang kayak mengancam kamu. Misalnya, kalau kamu nggak mau meladeni aku cari yang lain. Nah, dia ngancam kamu kayak gitu. Dia bilang, jangan salahkan aku selingkuh sama yang lain kalau kamu nggak bisa puaskan aku. Nah, itulah mungkin inti dari omongan dia ke kamu ketika kamu menolak untuk melayani dia. Gitu. Padahal kamu tuh nggak berniat sebenarnya menolak dia. Cuma kan ada saatnya kita itu bisa saja sakit, bisa saja capek. Makanya kita ada waktu tertentu kita nggak ingin melakukan hubungan fisik dengan pasangan kita gitu. Tapi dia nggak mengerti. Dia kayak kalau dia minta, kamu harus ladeni, kamu harus layani. Dia kayak nuntut kayak gitu. Ya akhirnya apa ya? Kamu sama dia bisa aja berpisah gitu. Karena hubungan ini tuh memang nggak sehat juga. Ada addiction seksnya, ada kayak racun dari ketergantungan seksual dari dia gitu. Dia ngerasa kalau seksnya tidak terpenuhi, dia ngerasa kayak nggak sempurna hidupnya gitu. Makanya kamu kayak ngerasa ya nggak mau digituin terus. Karena namanya hubungan, terutama pernikahan, itu kan fondasinya harus kuat. Fondasinya itu nggak sekedar tentang seks, nggak hanya sekedar tentang hubungan fisik. Yang utama itu kan adalah tentang bagaimana hati kamu bisa selaras dengan hati dia. Itu kan sebenarnya yang paling utama. Kalau masalah seks itu kan hanya pelengkap gitu. Jadi ketika dia nggak mempunyai fondasi yang kuat sama kamu, ya hubungan ini kandas. Pernikahan kalian ini mungkin kandas gitu. Tapi setelah kalian pisah, ya dia berhubungan lah sama yang lain lagi untuk memuaskan hasrat dia, untuk memuaskan nafsunya gitu. Dia kawin sana sini, dia berhubungan sana sini gitu. Bahkan mungkin dia ada yang dia ngajakin orang berhubungan fisik sama dia tanpa status mungkin, atau dia ya kawin lagi lah pokoknya sama siapa aja gitu untuk memuaskan hasratnya. Tapi kalau dia terus menerus seperti ini sampai dia tua nanti, atau sampai ya di masa akan datang gitu ya, ini efeknya parah banget sih. Karena kalau orang yang suka berhubungan fisik sama siapa aja, itu resikonya bisa ada penyakit kelamin gitu ya. Bisa ada penyakit kayak HIV gitu, HIV AIDS gitu. Jadi mungkin dia suatu saat kalau terus-menerus berhubungan sama siapa aja, berhubungan fisik sama siapa gitu ya, sama banyak orang dia ini berhubungan badan, ya itu bisa berujung penyakit seperti HIV AIDS. Nah, ketika dia udah kena penyakit HIV AIDS, disitulah dia mulai pengen tobat gitu. Dia pengen tobat dan dia teringat sama kamu. Dia ngerasa kalau iya ya, omongan kamu tuh benar, kalau apa yang kamu inginkan tentang fondasi dalam sebuah hubungan itu bukan tentang seks aja. Dia ingat semua apa yang kamu utarakan itu. Dia ngerasa kalau kamu sebenarnya yang udah membuka mata hati dan pikirannya. Cuma dia baru sadari itu setelah dia kena penyakit kelamin gitu. Dia baru terasa ingat itu semua. Jadi ya waktu dia sakit kena penyakit kayak HIV gitu nantinya,
dia ngerasa kayak hidupnya itu udah nggak lama lagi. Dia ngerasa hidupnya itu udah ya sebentar lagi gitu ajal menjemput dia. Itu yang dia rasakan ketika dia mengalami penyakit kelamin itu. Dan ketika dia tahu umurnya nggak banyak lagi nanti, disitulah dia mulai cari kamu. Dia kontak kamu, terus dia pengen ketemu sama kamu. Dia pengen minta maaf, dia pengen dia pengen mengakui kesalahannya, rasa bersalahnya sama kamu, gitu. Terus dia kayak ada keinginan untuk menghabiskan sisa umurnya sama kamu. Dia pengen di sisa umurnya itu dia selalu dekat sama kamu, karena dia mau menebus kesalahannya sama kamu, gitu. Jadi itu sih yang bakalan dia lakuin di sisa umurnya sebelum ajal menjemput dia. Ketika dia udah deket sama tanda-tanda tentang kematian dia, tentang ajal yang bakalan menjemput dia langsung teringat sama kamu. Dia sadari kok penyakit yang dia alami itu adalah kesalahan dia, adalah hasil dari perbuatan dia selama ini yang suka berhubungan sama banyak orang, berhubungan badan sama banyak orang. Nah, dia teringatlah sama kamu. Dia akan cari kamu. Dia akan habiskan sisa umurnya sama kamu aja. Jadi kalau kamu udah sama orang lain, udah punya pasangan, dia bakalan minta izin sama pasangan kamu untuk terus-menerus dekat sama kamu di sisa umurnya itu, sampai ajal menjemput dia. Karena hanya kamu yang dia ingat di sisa-sisa umurnya menuju kematian, gitu. Kita lihat dulu tambahannya ya. Dua. Pertama, oke. Ini ada kata alergi ya. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami alergi. Jadi alergi ini bisa kayak kalau ada debu, bisa flu gitu. Ada makanan yang nggak cocok, bisa gatal-gatal gitu kulitnya. Mungkin ada di antara kalian. Atau alergi itu kayak alergi nggak punya duit, bisa aja ya kan. Takut nggak punya duit. Ini ada rain. Oke, ini ada rain. Rain itu artinya hujan ya. Mungkin kalian punya momen saat hujan-hujanan bareng. Bisa juga ketika hujan, kamu mengingat dia, atau vice versa. Ketika hujan, dia semakin ingat sama kamu, gitu. Next, huruf. 1, 2, dan 3. Pertama, ini ada huruf I ya. Oke. Ini ada huruf I. Next, ada huruf ini. Ini ada huruf H. Oke, H. Lalu ada huruf P. Ini ada huruf Ini ada huruf P ya. Mungkin di antara kalian ada yang berinisial atau namanya itu ada komposisi huruf I, huruf H mungkin ya. Atau ada huruf P-nya. Mungkin salah satu ada di antara huruf ini ya. Tapi ini belum tentu cocok buat semuanya. Mungkin beberapa dari kalian aja yang punya huruf ini di antara ini ya. Dan huruf-huruf ini nggak tentang nama orang aja, bisa nama tempat, nama makanan. Jadi huruf I itu kayak apa ya? Kayak ikan. Kalau huruf A ini bisa kayak apa ya? Banyak lah. Tentang huruf H kayak makanan, nama kota,
Dan P ini bisa juga nama tempat, nama makanan, bisa juga kayak P itu apa ya, nama kota kayak Palembang bisa. P itu bisa Padang ya, atau ada nama tempat gitu, atau nama makanan dari huruf P. P itu bisa apa aja lah, kayak pisang, PY ya. Oke, anything lah. Jadi ini aja file 2 ya, ini belum tentu cocok buat semua, kurang lebih nyaman maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next file 2, pilihan 2 yang pilihan 2. Ini file 3 ya. File 3 pilihan 3 yang bentuknya kayak gini. Oke. So sorry ya. Tumpukan kartunya ini file 3 ya. Ada Four of Pentacles, ada Knight of Pentacles, Pentacles again, Three of Wands, wow, Ace of Swords, ya, yeah. Three of Swords, broken heart, patah hati ya. Ada The Empress, ada Page of Wands, Eight of Swords, ya, Strength, The World. Oke, ini bisa vice versa ya energinya bisa terbolak-balik, dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok buat kamu. Jadi kamu bisa lihat file pilihan nomor lain, karena energimu ada di mana aja bisa jadi gitu ya. Oke, di sini yang aku lihat ada energi earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius, air sign juga ada, Aquarius, Gemini, Libra, water sign ada sih, Pisces, Cancer, Scorpio, sedikit ada gitu. Terus fire sign udah ya, air sign udah, tapi di sini yang paling kuat adalah energi Leo ya. Cuma kalau aku bicara tentang zodiak itu mungkin energinya aja ya, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Lagian di sini semua elemen ada. Semua zodiak ada kemungkinan di sini ya. Oke. Kita lihat orangnya ya. Orang ini yang aku lihat sih ya, dia ini sedang-sedang aja sih badannya ya, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk juga. Jadi kalau aku lihat kamu sama dia ada perbedaan kedewasaan gitu. Dia menganggap kamu sebagai sosok yang dewasa. Dia ngeliat kamu tuh berwibawa. Jadi kalau kamu laki-laki, kamu tuh berkarisma. Kalau kamu perempuan, kamu tuh keibuan bagi dia. Dia ngerasa nyaman banget sama kamu. Dia kayak ngerasa jika kamu wanita ya, dia menganggap kamu tuh kayak bidadari yang turun dari surga untuk memanjakan dia, memberi dia kasih sayang gitu. Dan dia senang kamu gituin. Dia senang kamu perhatikan dia. Dia senang kamu care sama dia. Tapi karena dia ini orangnya tidak sedewasa kamu, so dia ini berhati-hati banget dalam melakukan sesuatu. Dia udah jatuh cinta sama kamu.
semenjak kamu mengajarkan banyak hal buat dia. Kamu udah kasih tahu ke dia tentang arti hidup ini sebenarnya apa. Dia belajar banyak pengalaman dari hidup kamu. Dia senang banget kalau kamu tuh cerita tentang pengalaman hidup kamu. Dia senang banget kata-kata positif dari kamu. Dia juga senang berbicara sama kamu tuh enak gitu, karena aura kamu positif banget. Jadi ya benar-benar dia terasa seperti di surga gitu kalau ketemu kamu. Terasa seperti lagi bicara sama malaikat, lagi ketemu bidadari gitu ya. Namun karena dia belum dewasa, akhirnya dia tidak berbuat apa-apa ke kamu, meskipun dia cinta sama kamu. Karena dia merasa insecure juga, dia ngerasa minder, dia ngerasa apa yang dia punya itu belum bisa membahagiakan kamu. Dia kayak ngerasa dia belum pantas untuk kamu. Makanya kamu melihat dia seperti kayak dia nggak peduli sama kamu, dia nggak bales cinta kamu gitu. Kan kamu cinta sama dia nih, kamu sayangi dia dengan kelembutan, kamu hadapi dia dengan sabar, kamu korbankan tenaga, biaya, atau apa aja kamu korbankan untuk dia, saking kamu sayang banget sama dia. Tapi kan dia nggak balas itu, dia nggak memperlakukan kamu seperti apa yang kamu perlakukan ke dia. Itu bukan karena dia nggak cinta sama kamu, bukan karena dia nggak sayang sama kamu. Dia cuma belum siap aja, dia ngerasa belum pantas untuk kamu. Belum pantas gitu. Karena mungkin di sini ada isu finansial juga ya. Mungkin kamu udah lebih mapan dari dia, kamu udah punya penghasilan yang stabil, sedangkan dia belum seperti kamu gitu. Jadi insecure banget dianya, dia itu minder banget sama kamu. Tapi karena ini misunderstanding ya, kesalahpahaman, kamu mengira dia tidak sayang sama kamu, makanya kamu pergi. Kamu ngerasa dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, makanya kamu pergi, menarik diri, melepaskan diri gitu. Cuma kan ini salah paham aja kan. Dia nggak menunjukkan sayang ke kamu karena dia merasa belum pantas aja sih. Terus ada apa ya, kalau dia ingin lebih muda, ya dia pasti ada gengsinya juga, ada egoisnya juga. Dia nggak mau terlalu berjuang karena dia juga takut dikecewakan gitu. Padahal kan kamu nggak mungkin ngecewain dia kalau kamu sayang sama dia kan. Gitu sih. Akhirnya karena tidak ada kejelasan tentang cinta dalam hubungan ini, kamu mungkin belum menerima pernyataan cinta dari dia, atau dia belum menunjukkan rasa sayangnya ke kamu, belum menunjukkan daya juangnya untuk kamu. Akhirnya ya separation, berpisah gitu kan. Kamu akhirnya berhubungan sama orang lain, dia juga berhubungan sama orang lain. Kamu berhubungan sama orang yang kamu rasa lebih baik daripada dia. Kamu menerima komitmen yang ditawarkan orang yang lebih bertanggung jawab daripada dia. Sedangkan dia berhubungan sama orang lain yang masih main-main kayak dia gitu. Jadi ya sebenarnya sampai sekarang pun kamu masih terkoneksi sama dia. Aku ngerasa di sini ada spiritual connection ya. Kamu sama dia itu terkoneksi terus, meskipun udah lama nggak ketemu, meskipun udah lama nggak komunikasi gitu ya. Kamu masih sering memikirkan dia, dia juga masih sering memikirkan kamu.
Kamu nunggu dia datang memperjuangkan kamu lagi, tapi dia juga nunggu kamu datang ke dia. Jadi kalian saling nunggu gitu loh. Aduh. Aku lihat kok di sini gimana kamu dulu berjuang buat dia. Kamu selalu lakukan yang terbaik, kamu selalu ngasih yang terbaik buat dia. Karena kamu lebih bijak, kamu lebih inisiatif daripada dia, sedangkan dia lebih pasif, lebih sedikit actionnya daripada kamu. Ya wajar aja sih menurut aku kalau memang kamu rasa tersakiti, terus kamu menghindar, kamu melepaskan diri. Tapi ya seperti aku bilang tadi, dia nggak perjuangkan kamu karena dia merasa belum pantas, dia merasa belum seimbang dengan kamu, dia ngerasa belum selevel sama kamu. Jadi kamu sama dia ini salah paham aja sih. Kamu mengira dia jahat, padahal kan sebenarnya enggak. Dia daya juangnya aja yang masih kurang gitu. Dia juga kayak menganggap kamu tuh jahat juga karena kamu tiba-tiba menghilang dari dia. Ini bisa vice versa ya. So hubungan ini belum selesai baik-baik, belum dibereskan baik-baik sampai sekarang. Tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, bahkan mungkin ada yang ngeblok di sini ya. Ada yang hapus akun, tutup akun, sehingga tidak terhubung di aplikasi chat maupun media sosial. Tapi masih terkoneksi secara spiritual. Semesta masih membuat kalian saling terkoneksi. Ini mungkin lebih kayak twin flame sih menurut aku ya. Jadi dia merasakan apa gitu, kamu juga rasakan. Kamu memikirkan dia karena dia memikirkan kamu. Kamu kangen sama dia karena dia kangen sama kamu. Kamu susah tidur karena dia juga susah tidur karena kamu. Dia datang ke mimpi kamu, kamu juga datang ke mimpi dia. Hanya lewat mimpi, ya kan? Ketika dia sudah tahu kamu berkomitmen sama orang lain, ini misalnya ya kamu udah sama orang lain, atau kamu bahkan mungkin udah nikah sama orang lain, disitulah harapannya pupus. Disitulah dia ngerasa semua ini udah gak ada jalannya lagi. Tapi dia masih menunggu kamu. Dia masih menunggu kamu single. Dia nunggu kamu gak sama pasangan kamu lagi. Lebih tepatnya mungkin dia menunggu takdir untuk membawa kamu kembali ke dia gitu. Tapi di waktu ke depan itu kan bisa aja kamu masih bertahan sama pasangan kamu. Makanya dia ya menunggu kamu dalam waktu yang lama banget. So long time, very long time ya. Dia menunggu kamu sangat lama jadinya gitu. Makanya aku lihat kalau meskipun dia sama pasangan dia sekarang, sama siapa gitu dianya sekarang, dia tuh sebenarnya hanya kayak ngasih status aja, hanya kayak memaksakan diri aja supaya dia punya pasangan. Tapi hatinya, semua itu sepenuh hatinya itu sama kamu. Makanya dia masih nungguin kamu. Begitupun kamu masih nunggu dia. Tapi aku lihat kamu belum bisa melepaskan pasangan kamu sekarang. Mungkin karena pasangan kamu tuh lebih baik dari dia ya. Jadi kamu nggak mau mengecewakan pasangan kamu, makanya kamu nggak datang lagi ke dia gitu. Apalagi kalau kamu udah menikah sama pasangan kamu agak berat lah meninggalkan pernikahan itu untuk kembali ke dia. Makanya kalau kamu bertahan terus sama pasangan kamu yang udah kamu kasih legalitas pernikahan, ya dia jadinya menunggunya lama.
Karena dia juga nggak mau merusak rumah tangga kamu, dia nggak mau merusak pernikahan kamu gitu. Dia menunggu lama banget, dia kayak menanti-nanti divine timing, dia menanti-nanti takdir bisa mengembalikan kamu lagi ke dia. Gitu sih, aku jadi sedih loh. Apalagi ini koneksinya berjalan terus, nggak tahu sampai kapan. Kan hanya semesta dan Tuhan yang bisa memutus koneksi kamu sama dia. Jadi kamu masih mikirin dia, dia juga masih mikirin kamu sampai detik ini. Makanya suatu saat nanti di waktu yang akan datang, dia ini bisa aja loh sampai menjadi orang yang lajang tua gitu. Dia kayak stay single dan gak mau berkomitmen sama orang lain. Hanya karena menunggu kamu, hanya karena ngerasa selalu terkoneksi sama kamu, makanya dia nungguin kamu terus gitu sampai waktu yang gak bisa dia tentukan gitu. Jadi kalau dia ini lebih muda dari kamu, misalnya dia ini lebih muda dari kamu ya dia tuh masih mikir-mikir kalau mau nikah gitu. Dia masih mikir-mikir berkomitmen sama orang, karena hatinya, pikirannya itu masih muter-muter sama kamu aja gitu. Meskipun udah gak ketemu kamu lagi, meskipun udah gak komunikasi sama kamu lagi. Jadi gimana dia mau nikah sama orang lain kalau hati dia masih sama kamu, coba gitu ya. Makanya dia nungguin kamu terus sampai waktu yang gak bisa dia tentukan, bahkan mungkin sampai dia menjadi lajang tua gitu kan. Itu sih yang aku lihat. Jadi kamu tuh udah kayak dunianya yang gak bisa dia lepas dari hidup dia. Kamu tuh udah kayak separuh jiwanya dia gitu, yang gak bisa dia lepas. Dia hanya menunggu kamu single suatu saat nanti. Itu yang dia tunggu sebenarnya. Jadi apa ya, misalnya nih kalau memang nanti dia harus menikah sama orang lain, ya itu sekedar status sih menurut aku. Dia kayak hanya untuk menyenangkan keluarganya, orang tuanya, supaya dia itu nggak dimarahin karena nggak nikah-nikah mungkin, atau dia nggak ini kan. Jadi dia nanti suatu saat kalaupun memang harus menikah sama orang lain, ya itu karena dorongan orang tua aja, dorongan saudaranya aja gitu. Tapi hatinya tetap sama kamu. Makanya kalau dia memaksakan diri berhubungan sama orang lain, berkomitmen sama orang lain, itu hubungan dia aku rasa terlalu dipaksakan sih. Karena kalau dia memaksakan diri ini, meskipun dia nanti punya anak atau punya cucu pun, dia bakalan tetap nunggu kamu gitu. Dia bakalan tetap ngerasa kalau sama siapapun dia, ya dia kayak nggak bernyawa aja gitu. Hubungan dia nanti dengan orang lain ya hubungan yang flat aja gitu, sekedar status aja. Jadi bisa aja hubungan dia nanti tuh ujungnya nggak baik. Mungkin dia nanti jadinya meninggalkan pasangannya itu, atau pasangannya meninggalkan dia. Akhirnya ya dia separation sama pasangannya, dia berpisah sama pasangannya karena dia berhubungan nggak sepenuh hati, karena sepenuh hatinya itu cuma sama kamu. Kayak gitu. So suatu saat di hari tuanya ya, meskipun dia punya anak, punya cucu, pikirannya tetap aja muter-muter sama kamu, hatinya sama kamu aja gitu. Aku ngerasa juga di antara kalian ada yang belum ini kan, belum ngomong cinta, dianya juga belum nyatain cinta sama kamu, belum mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya ke kamu gitu.
Jadi ketika dia nanti suatu saat menjelang tua, meskipun nanti dia sudah punya anak atau cucu dari orang lain, kan koneksinya tetap sama kamu terus tuh. Jadi menjelang apa ya, ketika waktu-waktu itu terasa seperti ajal sudah mau menjemput dia ada perasaan, ada keinginan untuk bertemu sama kamu. Dia pengen ungkapkan semuanya ke kamu. Dia pengen klarifikasi semuanya sama kamu tentang kesalahpahaman yang pernah terjadi sama kalian. Dia bakalan bilang kalau dulu dia itu tidak berjuang sama kamu karena dia dulu belum merasa pantas. Dia juga bakalan bilang ke kamu kalau dia itu punya perasaan yang gede banget sama kamu. Dia punya perasaan sayang yang dalam sama kamu. Dia pengen katakan itu sama kamu menjelang dia dijemput oleh ajal gitu. Ya meskipun terlambat ya dia ucapkan itu nantinya, tapi dia ngerasa itu harus dia katakan ke kamu. Dia harus bilang kalau dia tuh sayang banget sama kamu nantinya, sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini gitu. Oke. Aku ambil 2. Oke. Pertama, nah ini ada kata unforgettable. Jadi unforgettable itu artinya tidak bisa dilupakan. Gimana mau dilupakan ya kalau terkoneksi terus gitu kan? Dia ngerasa kayak setiap hari, setiap jam, setiap dia bernafas, setiap detik dalam hidupnya, dia selalu ingat sama kamu. Dia ngerasa selalu punya ikatan batin sama kamu. Dia ngerasa selalu terkoneksi sama kamu terus. Jadi ya unforgettable, nggak bisa dilupain gitu. Tak terlupakan. Ini ada kata coffee. Mungkin di antara kalian ada yang suka kopi ya, atau ada momen waktu minum kopi. Bisa juga kalian mungkin tinggal dekat kebun kopi, atau ada yang sekolah atau bekerja berkaitan dengan kopi gitu ya. Oke. Hurufnya. Satu. 2. 3. Oke. Ini ada huruf O. Oke. Mungkin di antara kalian ada yang berinisial huruf O, atau dalam deretan nama ada komposisi huruf O. Ini bisa nama orang, bisa nama makanan, bisa nama kota yang ada huruf O. Mungkin ada di dalam hubungan ini ya. Lalu oke, nih. Ini mungkin hanya beberapa saja ya. Kalau huruf X kan jarang ya. Ini ada huruf X. Di antara kalian mungkin ada yang berinisial huruf X, atau dalam komposisi nama ada huruf X. Bisa nama orang, nama makanan, nama tempat, nama apa aja. Bisa juga ini tentang X. X itu kalau di Inggris, bahasa Inggris tuh X tentang orang masa lalu ya. Jadi ini orang masa lalu kamu yang terus-menerus akan terkoneksi sama kamu ya. Oke. Bisa mantan pasangan, bisa mantan gebetan, kalian pernah dekat mungkin, jadi X gitu, masa lalu. Oke, jadi ini ada huruf C. Mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf C, atau dalam deretan nama ada huruf C. Bisa nama orang, nama makanan, atau nama tempat. Bisa kayak apa ya, mungkin kalian pernah dapat nilai C. Atau ada vitamin C ya. Dia menganggap kamu vitamin C-nya. Jadi kalau ada kamu hidupnya semangat. Kalau nggak ada kamu dia letoy, dia lemes gitu ya. Itulah spiritual connection, dimana kamu selalu mempunyai koneksi batin sama dia. Jadi ya berat sih sebenarnya. Kalau memang
nggak mau ini berujung pahit. Kalau memang kalian nggak mau terus-menerus ngerasa sakit dalam koneksi ini, coba selesaikan ini baik-baik. Kalau ngerasa salah, coba minta maaf. Kalau yang merasa pernah menyakiti, coba ucapkan maaf. Jangan takut untuk memperbaiki hubungan ini, terutama tentang silaturahmi ya, supaya nanti kedepannya nggak terbebani, supaya nanti kedepannya plong menjalani hidup gitu. Dan bagi kalian yang merasa disakiti, ya lepaskan maaf. Meskipun dia belum datang ke kamu untuk minta maaf, kamu harus lebih dahulu maafkan dia. Karena Tuhan aja bisa maafkan kita, ya kan? Masa kita manusia nggak bisa memaafkan manusia yang lain gitu kan? Jadi doakan yang terbaik buat siapa saja yang pernah menyakiti kamu, yang pernah menggoreskan luka di hati kamu, entah itu spiritual connection kamu atau siapapun yang masih punya koneksi sama kamu, itu harus kamu bisa lepaskan maaf. Apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi ini juga kuncinya komunikasi sih. Kalian berdua harus bicara dari hati ke hati, supaya dua-duanya bisa plong, bisa lega menjalani hidup, dan perlahan bisa saling mengikhlaskan satu sama lain apapun yang terjadi gitu ya. Oke, ini aja file 3, ini belum tentu cocok buat semua, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.